baik. Nah, terakhir ini untuk segmen yang kali ini, pertanyaan yang akan kita jawab adalah pertanyaan dari Kak Opera Van Java, Esa dong Min. Nah, Esa. paham Esa seperti apa nih untuk pandangannya dari Mas Puji? Esa cukup menarik ya teman-teman. Cukup menarik kenapa? Karena technically dia udah rebound gitu, udah berhasil rebound setelah koreksi cukup dalam. Dan sebenarnya kemarin itu dia uji resisten 800 gitu, tapi masih belum berhasil. Jadi koreksinya hari ini, koreksi ESA hari ini tuh koreksi wajar aja. Aku juga sebenarnya ada posisi nih. Mungkin kalau teman-teman ada posisi juga masih oke. Kenapa saya masih hold gitu? Karena memang kemarin belum berhasil breakout di 800, jadi wajar dia akan koreksi dulu. Kedua, mungkin secara komoditinya gitu, amonia itu memang lagi, kalau nggak salah hari ini ada penurunan gitu sedikit, belum terlalu signifikan gitu, tapi memang udah ada pertanda. Nah, kalau buat ESA sendiri aku sih proyeksikan bukan untuk jangka pendek ya, jangka menengah. Kenapa? Karena kalau jangka pendeknya ya mungkin dia akan uji level 800 dulu tuh, akan konsolidasi dulu gitu, akan konsolidasi dulu sehingga masih akan butuh waktu gitu. Tapi untuk jangka menengah itu masih sangat bagus dan kesempatan gitu. Karena kemarin udah berikut resisten 720 725 gitu kan. Volumenya juga lumayan oke. Volumenya nih kalau teman-teman perhatikan tuh volumenya cukup Tinggi. cukup tinggi gitu. Volumenya tuh cukup besar gitu. Dibarengin dengan breakout. Jadi memang ada cukup bagus untuk di ESA, tapi balik lagi ESA itu bukan karakteristik saham yang naiknya cepat atau volatilitasnya tinggi, dan termasuk memang LQ45 ya teman-teman. Jadi memang butuh waktu. Better untuk si ESA itu kalau memang ada reposisi untuk jangka menengah aja. Aku targetnya masih agak lumayan jauh sih. Mungkin kalau menganalisanya pakai time frame weekly gitu lebih tepat katanya gitu. Yes, betul. Jadi nggak terlalu terburu-buru untuk kita menganalisa pergerakan harganya. Nah, kalau tadi sempat kita beberapa kali mention mengenai saham-saham LQ45. Nah, kalau di bulan Oktober ini biasanya kan menjadi awal dari window dressing ya di Indonesia. Nah, apakah window dressing ini akan berdampak signifikan di saham-saham kategori LQ45 menurut Mas Puji? Harusnya sih iya ya, di beberapa tahun terakhir harusnya iya, tapi memang tidak semua gitu, tidak semua. Mungkin jangan berekspektasi bahwa semua saham LQ45 akan naik, kemudian kita akan, yang terjadi tahun lalu kan gitu Mas William, yang terjadi tahun 2022 dan 2021 itu berekspektasi bahwa market akan sama dengan tahun 2020, di mana semua saham LQ45 itu akan naik. Jadi kita beli apa aja, pikirnya akan nih udahlah nanti juga window dressing akan naik. Ya, kan kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman mulai perhatikan ada dua. Kalau untuk LQ45 adalah kalau saham-saham yang udah naik tinggi ya saranku mending dihindari. Apa contohnya? INKP, Tekin. Itu kan Tekin aja kita udah profit mungkin sekitar floating profit itu sekitar 30%-an gitu. Berarti kan memang kenaikannya udah cukup tinggi. Ya itu better coba dihindarin dulu aja. Kemudian ya contoh Harum ya. Harum juga hari ini rebound. Kita ada target di 1900 ya. Tadi hampir menyentuh 1895, cuman memang covernya agak cukup tebal. Nah, kalau kayak Harum gitu, misalkan teman-teman mau entry position, ya itu better nunggu breakout aja sekalian, 1900 gitu. Itu masih oke gitu. Dan mungkin saham-saham lainnya juga teman-teman perhatikan gitu, TPI ya itu hari ini ada, ya asing itu hari ini ada akumulasi, cuman permasalahannya dia akan korelasinya itu bisa ke negatif dengan harga call. Jadi kalau callnya mungkin agak mahal, batu baranya, saham-saham semen itu biasanya agak sulit untuk naik, atau sebaliknya kayak gitu. Jadi untuk di saham-saham LQ45 view-ku masih bagus Mas William, masih banyak yang bisa teman-teman cermatin dan pahami dan liatin. Tapi lebih baik hindari saham-saham yang udah cukup naik tinggi gitu. Contohnya kayak tadi Tekin dan INKP itu udah lumayan tinggi banget. Jadi better coba hindarin dulu. Dan jangan juga yang mungkin masih di bawah banget ya, Goto gitu teman-teman. Goto yang belum uptrend itu. Kalau Goto kan masih di bawah banget dan lebih banyak yang scalper kan di sana, lebih banyak karena volumenya cukup besar gitu, lebih banyak scalpingnya. Nanti kalau teman-teman hold di itu agak, teman-teman mungkin kalau yang pemula agak repot karena level psikologisnya pasti akan beda, karena satu tick di bawah 100 itu
besar banget loh teman-teman. Beda dengan mungkin kalau udah main di atas ribuan itu satu tiknya itu lebih nyaman, lebih tenang. Lebih enak lah pergerakan harganya. Ya, kalau ngomongin saham Goto ini juga kayak lama sekali dia masih cenderung sideways ini, kok kelihatan harganya juga sempat berusaha untuk naik keluar dari zona 90-an ke zona 100, tapi ternyata belum bisa. Sekarang closingnya pun masih di level 86. Ya, kita tunggu tanda-tanda uptrend aja kalau seandainya mau cek saham Goto gitu. Nah, kalau dari komunitas saham 3% nih Mas, tips trading saham di kuartal 4 ini baiknya seperti apa? Strategi apa yang sebaiknya kita gunakan? Apakah cenderung wait and see kah? Atau mungkin trading jangka pendek? Atau kita cari strategi buy on weakness? Atau seperti apa menurut Mas Puji dengan kondisi market saat ini? Ya baik, mungkin ini buat teman-teman juga sekalian ya, mungkin nambah ya, bukan bermaksud gimana-gimana, cuman ini metode yang kita pakai. Pertama gini, di beberapa hari ke depan atau tadi yang kita bahas Mas William sampai awal Oktober atau pertengahan itu, mungkin jangan kaget kalau nanti ternyata saham-saham top liner atau saham gorengan yang likuiditasnya kecil yang akan manggung dulu. Kenapa? Karena itu switching dulu tuh, biasanya akan saham-saham gorengan akan bangun dulu. Itu jangan heran dulu. Tapi itu mungkin hanya sesaat aja. Jadi kalau teman-teman mau day trade memanfaatkan momentum di situ, is okay gitu. Tapi view-ku balik lagi untuk sampai akhir tahun, better mainnya di mana? Mainnya di midterm, ya jangka menengah atau swing lah, swing yang mungkin hitungannya ya maksimal 2 bulanan gitu sampai akhir tahun gitu, 2 atau 3 bulanan gitu. Kenapa? Karena kondisi market hari ini itu memang beda dengan kalau teman-teman komparisikan di tahun-tahun sebelumnya gitu. Kenapa? Karena sekarang tidak kenaikan sahamnya tuh nggak secepat dulu gitu. Jadi kalau teman-teman entry untuk kebanyakan di day trade-nya, nanti akan repot teman-teman, akan repot sendiri. Kenapa? Karena teman-teman nggak akan sabar niatnya day trade malah jadi nginep beberapa hari. Jadi better di swingkan aja sekalian, di swing atau di midterm. Kemudian kedua juga, aku selalu ngasih tahu ini ya ke setiap orang yang mungkin baru belajar atau mau trading gitu. Itu better baiknya tuh carilah saham-saham yang memang dalam kondisi uptrend gitu. Kenapa? Karena kalau dalam kondisi uptrend, mungkin teman-teman akan ketinggal secara persentase gitu, secara ketinggalan barang lah gitu. Mungkin dapat cuan 20%, akhirnya jadi 10% gitu. Tapi di saham-saham yang uptrend, itu probabilitas menghijaunya akan jauh lebih banyak dibandingkan merahnya. Jadi kalau dia akan koreksi, mungkin teman-teman tinggal tentukan aja supportnya di berapa, resistennya di berapa gitu. Tapi secara overall dia trennya kan akan terus naik gitu, akan terus ke atas gitu. Jadi sudah dipastikan akan lebih banyak candle hijaunya dibandingkan candle yang merahnya. Nah, kalau teman-teman tradingnya di saham-saham yang downtrend, itu nanti akan pusing sendiri. Momentum yang menarik malah teman-teman fokus nge-hold di saham-saham yang lagi merah. Terus teman-teman mungkin akan berpikiran bahwa hijau nih, besok hijau dia beli gitu. Begitu hijau ternyata reboundnya itu cuma sesaat doang gitu. Nah, lanjutkan koreksi. Coba teman-teman perhatikan, pasti saham-saham downtrend pasti akan mengalami pola yang sama. Akan lebih banyak merahnya, ya, hijaunya dikit, merahnya lebih dalam lagi, hijaunya dikit. Teman-teman akan capek di sana, akan capek di sana gitu. That's why kenapa di 3% itu kita memang di midterm ya Mas William, itu kita pakainya itu metodenya itu memang kombinasi analisa teknikal dan bandarmologi. Jadi teknikalnya follow the trend gitu, following trend yang memang uptrend. Kemudian dicek juga secara mungkin bandarmologinya gimana, apakah akumulasi atau enggak gitu. Biasanya kita akan lebih fokus di situ. Dan itu yang kita selama ini terapkan gitu sih Mas. Betul. Memang volume juga cukup penting kalau di saham ya, dan teknikal itu sangat penting juga untuk kita mengkonfirmasi apakah harganya itu masih uptrend atau sudah downtrend. Kemudian memang mungkin kebiasaan kita untuk beli barang diskon di supermarket atau di toko-toko online itu terbawa ke kegiatan kita untuk trading maupun investasi di pasar saham gitu. Baiknya memang kita nggak apa-apa, mungkin ketinggalan sedikit untuk belinya, tapi
kerangka berpikirnya adalah kita beli harga kita beli sahamnya itu bukan beli harga murah tapi downtrend kemudian kita berharap untuk harganya akan naik lagi gitu. Tapi mungkin nggak apa-apa, harga sahamnya sudah mahal, tapi kita punya analisa yang cukup solid dan kita punya keyakinan kita bisa jual lebih mahal lagi daripada kita pusing-pusing cari saham yang diskon tapi ternyata adalah saham-saham downtrend gitu. Khususnya di kondisi market yang sekarang ya, ini kan memang cukup tricky untuk membacanya dan kelihatannya juga masih baru mulai untuk koreksi IHSG-nya. Jadi lebih berhati-hati dan lebih menjaga risk management saat ini lebih penting daripada mungkin kita buru-buru untuk cari cuan. Nah, kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit, Mas. Kita akan bahas pertanyaan dari teman-teman ya. Kita akan berusaha jawab semaksimal mungkin. Kita akan jawab dulu pertanyaan dari Kak Sandi Nugraha 85. Nah, untuk emiten Pakuwon Jati ya, PWON, untuk jangka panjang apakah akan kembali ke harga 500 lagi Pak? Kalau Pakuwon Jati menurut Mas Puji seperti apa view-nya? Nah ini menarik nih Pewon ya. Pewon juga salah satu mungkin saham yang aku tungguin juga gitu, karena Pewon ini belum ada tanda-tanda rebound-nya ya, masih mengalami koreksi. Betul. Masih koreksi. Tapi ada 3 saham yang sebenarnya aku perhatikan gitu. Ada 2. Yang pertama itu Pewon, kedua itu S gitu, S Hardware. Ya kalau di Pewon, kalau teman-teman mau bicaranya secara kalau Pewon nggak bisa saya bicara jangka pendek ya atau jangka menengah, mesti teman-teman bicara di jangka panjang gitu. Untuk Pewon itu harus bicara jangka panjang. Secara fundamental memang oke, dan kalau tadi bicaranya, jadi kalau tadi yang saya sempat bilang sebelumnya kan, ya ini kalau teman-teman mau beli di saham yang koreksi, yang downtrend, ya make sure kalau teman-teman mau belinya itu di saham yang fundamentalnya oke, dan make sure untuk for investing mungkin 3 tahun, 5 tahun gitu kan. Itu nggak masalah. Tapi kalau teman-teman jangka pendek, jangka panjang itu repot. Nah, untuk Pewon sebenarnya secara tadi aku udah bahas ya, secara ini properti memang masih tertekan gitu. Yang tadinya digadang-gadang tahun ini ada, tahun lalu malah bahkan digadang-gadang ada properti boom pun juga nggak ada gitu sampai saat ini. Iya agak sulit gitu. Ya pasca kemarin COVID, hampir semua sektor properti itu masih mengalami masih beradaptasi kembali gitu. Jadi kalau bicaranya jangka pendek untuk Pewon, aku nggak bisa bilang bahwa dia mungkin akan kembali ke 500 gitu. Masih belum bisa. Tapi kalau untuk jangka panjang nanti coba dicermatin, karena Pewon itu salah satu incaranku termasuk dengan Sido. Kalau dia koreksinya udah mereda dan dia udah mulai setway atau udah mulai rebound, itu coba diperhatikan karena memang kalau aku cek di laporan keuangannya kemarin di kuartal keduanya itu ada pemulihan yang cukup oke di Pewon. Sama mungkin cash-nya kalau teman-teman perhatikan S Hardware waktu itu. S Hardware itu aku nunggu agak lama waktu itu, agak cukup lama. Tapi alhamdulillah sekarang kondisinya udah floating profit sekitar 50%-an gitu. Kemarin lebih saat nyentuh 800 gitu. Tapi contoh cash untuk di S itu, aku nggak mungkin bangun compounding tiap bulan, nggak seperti itu. Kalau compounding aku lebih banyak di banking gitu, di BCA atau mau di PTBA, itu is oke gitu. Tapi kalau kayak S itu, kemarin kenapa kita bisa entry dapat cuan 50%? Karena kita entry-nya tuh bener-bener nunggu setelah setway dulu, karena ada fase setway-nya dulu tuh si S Hardware. Baru ketika dia breakout baru kita entry. Nah begitu juga sama dengan Pewon. Pewon juga salah satu saham yang aku tunggu, tapi tidak terburu-buru untuk beli. Biarkan nanti dia setelah koreksi akan setway dulu, baru nanti ada posisi untuk masuk di sana. Termasuk di Sido juga ya. Kalau Sido kayak sekarang nih Mas William, ini menarik gitu. Serok gitu kan, banyak yang bilang seperti itu, diskon gitu. Nggak masalah kalau teman-teman mau diskon, tapi yang jadi masalah itu biasanya yang pengen buru-buru entry mau syarok itu yang nggak bisa ngeliat time frame-nya tuh daily, weekly atau monthly gitu. Kalau time frame-nya masih daily bahkan masih 3 menit gitu kan, ya repot kalau entry di saham Sido gitu. Jadi kayak gitu. Sido juga salah satu saham yang aku lagi cermatin gitu, lagi aku tunggu-tunggu, tapi biarkan aja dulu, santai aja dulu. Nanti akan ada waktunya, dia akan balik lagi, akan cukup bagus kayak gitu. Baik.
betul. Mungkin kalau teman-teman mau cek chartnya itu kalau harga saham yang lebih confirm untuk akan uptrend itu mungkin seperti S Hardware, kalau Yes, cek time betul. frame weekly-nya. Kalau masih wait and see, mungkin Pakuwon, atau kalau seandainya teman-teman yang mau lihat saham-saham yang masih downtrend, misalnya mungkin cek Sido seperti tadi, kemudian teman-teman juga mau cek saham properti yang lain, mungkin juga seperti CTRA ini juga belum jelas mau kemana, masih cenderung sideways kalau cek time frame weekly-nya. Nah, untuk saham-saham yang cenderung trennya itu kira-kira kalau mau uptrend, sideways maupun downtrend itu teman-teman bisa cek saham-saham tersebut gitu. Mungkin salah satu contoh saham yang masih downtrend, masih belum benar-benar confirm ya untuk uptrendnya, atau mungkin naiknya masih kelihatannya mau naik tapi belum naik, benar-benar naik. Teman-teman bisa cek juga saham seperti TLKM maupun juga Vegas ya. kalau saham ya Vegas itu kelihatannya juga masih ragu-ragu untuk naik. Tapi kalau teman-teman cek harga saham seperti AK atau mungkin Unilever itu lebih meyakinkan dibandingkan saham-saham yang sebelumnya lah, untuk screening saham trennya ya. Nah, kita akan bahas lagi untuk pertanyaan dari teman-teman. Ada Kak Leni Center. Nah, ini menanyakan untuk saham BHIT ya, jadi saham MNC Asia Holding sekarang namanya. Itu bagaimana untuk view-nya untuk Mas Puji ya? Ini juga saham tiny cap dan saat ini harganya masih di 50, belum bergerak. Untuk pandangannya gimana nih Mas? Terus terang aku agak bingung ya kalau jawab saham-saham MNC Group gitu. Khususnya di BIT ya. Mungkin teman-teman banyak yang coba aku coba cek rekap dulu ya. Ada nggak ya aku di MNC Group? Kayaknya sih nggak ada di tahun ini. Gini teman-teman, kayak contoh di saham BIT gitu. Saham BIT mungkin IPTV atau banyak lah di jajaran-jajaran MNC Group yang udah mendekati gocap juga. Kalau bicaranya sahamnya memang udah di 50, udah di gocap, terus sebenarnya aku pribadi nggak bisa banyak ngomong gitu, nggak bisa banyak memprediksikan gitu. Kenapa? Karena kalau di sahamnya di gocap itu maka kita tinggal sorry Mas William, kalau aku kan memang bandarmologi gitu, kalau 3% yang diangkatnya seperti itu. Ya kalau bicaranya di 50 kita nggak bisa ngapa-ngapain kecuali memang ada market maker, ada bandar, ada yang mau mengakumulasi saham tersebut gitu. Nah, kalau di konteksnya di 50 yang akumulasinya retail nih kayak kita yang mungkin uangnya mungkin 100 juta, 50 gitu. Kalau aku mungkin berapa lah gitu kan. Ya itu yang agak repot dan nggak bisa gitu. Tapi kabarnya gitu, teman-teman mungkin aku juga nggak bisa menyarankan kalau di saham gocap seperti apa. Tapi biasanya gini, setiap saham itu punya karakteristik dan punya pola main yang berbeda-beda. Di MNC Group itu biasanya dia kecenderungan saham itu akan naik kalau dalam waktu itu akan ada red issue. Contohnya apa? Contohnya BABP waktu itu naiknya cukup signifikan, IPTV, BIT juga sempat naik kan. Jadi mungkin dan memang MNC Group salah satu grup yang sering melakukan red issue ya teman-teman, di luar grup-grup lainnya gitu. Jadi harapan aku kalau misalkan teman-teman di 50 gimana ya, kalau nggak sayang better di exit dulu aja karena tidak tahu kapan akan bisa exitnya lagi gitu. Kalau ada kesempatan, ada bitnya tuh bisa jualan. Dan kalau teman-teman nggak sayang dananya tersebut. Tapi kalau mungkin teman-teman bicaranya investing atau apa, aku juga nggak bisa ya, screening di saham seperti BIT itu untuk for investing. Paling tidak kalau teman-teman ini udah merasa punya keikhlasan, oh ini uang, anggap aja uang hilang, ya udah berarti mau tidak mau memang tunggu sahamnya itu digerakkan lagi. Dan biasanya kapan akan digerakkan? Ya biasanya momentumnya itu kalau MNC Group hajatannya akan ada itu kalau dia akan menerbitkan red issue. Biasanya dia akan red issue, private placement, dia biasanya akan digerakkan lagi tuh. Nah mungkin di situ bisa teman-teman bisa cari momentum yang tepat gitu. Oke Mas. Nah nggak kerasa udah jam 9 nih. Nah pertanyaannya kita belum bisa jawab untuk semuanya. Kelihatannya teman-teman juga antusias nih untuk menanyakan
yang mau diperhatiin nih saham-sahamnya. Nah, sebelum kita tutup Bidok malam hari ini, apakah Mas Budi juga ada closing statement atau juga summary dari apa yang sudah kita bicarakan supaya teman-teman bisa mencatat mungkin ya untuk poin-poin penting di kuartal 4 2023 ini, Mas. Silakan. Mungkin aku mau nambahin sedikit gitu. Mungkin kalau teman-teman ngerasa di minggu ini tidak bergairah atau marketnya tidak seperti biasanya, teman-teman perlu catat ini. Dalam 1 tahun ini, kalau teman-teman perhatikan ada beberapa momentum yang kurang lebih mirip. Di bulan, contoh di bulan Maret lalu, itu marketnya kurang bergairah, kurang oke. Tapi akhirnya apa? Tapi akhirnya kayak kita di 3% itu akhirnya bisa panen cuan di bulan April gitu. Di bulan April kita bisa taking profit lumayan banyak. Atau kemudian bulan Mei juga kemarin sempat redup tuh pasca lebaran itu. Di momen-momen puasa lebaran itu agak koreksinya agak lumayan. Tapi pada akhirnya alhamdulillah kita bisa taking profit lumayan banyak di bulan Juli dan Juni. Nah, teman-teman semuanya ketika market ini koreksi ya, itu justru malah jadi kesempatan bahkan mungkin terakhir ya di tahun ini gitu. Supaya bisa teman-teman yang udah ketinggalan momentum-momentum tersebut, ini justru ada kesempatan menarik ketika market kondisinya seperti ini di kurang lebih beberapa bulan ke depan sampai bulan Desember nanti gitu. Nah, jadi walaupun dalam kondisi tadi kita bicara marketnya koreksi seperti apa atau sideways seperti apa, itu pasti kita akan tetap bisa kok menemukan saham-saham yang memang kondisinya akan oke dan menghasilkan cuan. Ya fokusnya apa? Fokusnya teman-teman di saham yang memang uptrend dan secara kalau di kita bandarmologinya akumulasi gitu.